Oke, keren. Kamu sudah memiliki pemahaman awal tentang penanganan minggu besar ini. Ingat, lakukan ini setiap hari selama seminggu. Tubuh seperti nektar. Gas ungu di dantian. Teruskan. Racun dingin akan perlahan menghilang. Master Chai, jangan khawatir. Saya sudah menghafal seni ilahi 9 yang kamu ajarkan. Saya juga mengirim Tao Te Ching yang kamu berikan kemarin. Sudah selesai dibaca. Oke, tapi hanya membaca tidak cukup. Kamu harus benar-benar menghargainya. Saya pikir kebenaran dalam buku itu sangat mirip dengan metode kerja batin saya untuk menjalankan ki sejati. Dia bilang berpura-pura, diam dan lakukan semua hal. Saya bisa melihat objek kompleks kembali ke akarnya. Semuanya selalu dalam siklus antara langit dan bumi. Dan kamu bisa melihat itu. Tidak mudah. Master Xieda memuji. Kemudian saya akan membacakan seluruh Tao Te Ching untukmu sebagai hadiah untuk festival pertengahan musim gugur. Apakah kamu pikir itu oke? Hahaha, kamu tidak perlu memaksa master terlalu banyak. Saya bisa melihat wajahmu yang tersenyum. Itu hadiah terbaik untukku. Master. 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 Cult Master Yin ada di sini. Takut kamu terus berlatih di sini. Ada paman keenammu yang mengawasimu. Jangan malas. Hahaha. Cult Master Yin ada di sini. Tidak jauh untuk menyambut. Haha, maaf. Sang Shenren sopan. Master, mereka datang untuk mencuri Wuji lagi. Saya datang untuk menjemput Wuji sebelumnya. Kamu mendorong kembali 3 atau 4 kali. Hari ini ayah saya membawa begitu banyak hadiah festival pertengahan musim gugur. Datang sendiri. Kamu harus memberikan wajah ini. Sang Shenren adalah orang yang bijaksana. Apakah itu akan menghentikan Fearless untuk bersatu kembali dengan keluarganya? Cult Master Yin mengingat hati Wuji. Orang miskin mengerti dengan baik. Ah, tentu saja. Kamu bisa menginap malam ini. Merayakan festival pertengahan musim gugur dengan Wuji. Hahaha, tapi jika kamu membawa Wuji keluar dari Wudang. Maaf, tidak bisa diberikan. Susu adalah putriku. Fearless adalah putranya. Itu cucuku. Bawa cucuku untuk membesarkannya. Langit dan bumi. Aku tidak tahu apa alasan Sang Shenren untuk menghentikan kita bersatu kembali. Au pair hanya untuk menepati janji kepada orang yang dicintainya sebelum meninggal. Ajar Yang Wuji dengan baik. Jangan pernah melanggar janjimu. Kamu pemimpin sekte Wudang dan para pejuang vulgar dari 6 sekte lainnya. Orang biasa sok. Tidak suka dengan Tianying Cult kami kan? Berani-beraninya, kamu tidak menghormati guruku. Aku lihat kamu sangat terburu-buru membawa Wuji pergi. Tidak lain untuk mencari pisau pembunuh naga itu. Apa yang kamu katakan, ayah? Tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka. Kamu harus membayar hari ini. Kamu harus membayar jika tidak membayar. Baiklah, jangan berani-berani. Berani lancang. Kemiskinan bukan tentang memutuskan hubungan darah dan daging. Aku meninggalkan Wuji di Wudang. Semua untuk kebaikannya. Sang Ahenren Wuji. Itu ada dalam darahku. Kamu harus memotong daging ini dariku hari ini. Tidakkah kamu tahu? Apakah aku akan lebih mencintai darah dagingku daripada kamu? Tentang darah. Siapa di antara kalian yang bisa bandingkan? Kami lebih dekat dengan Wuji. Mengapa kamu memaksa Wuji untuk tinggal? Oh, aku mengerti. Kamulah yang menginginkan pisau pembunuh naga itu kan? Apakah kakek master hebat ada di sini? Wuji. Ayo. Biarkan aku melihatmu. Anak baik. Terlihat seperti ibu. Lignin.
Aku kakekmu. Anak baik. Kamu kakekku. Yah, aku kakekmu. Kakek akan membawamu pulang hari ini. Ibumu sudah pergi lebih awal kakek. Aku tidak bisa kehilanganmu sebagai keluarga lagi. Baiklah, pulang dengan kakek hari ini. Apakah akan baik? Ah Mowgli. Dan pamanku. Aku berjanji akan merawatmu dengan baik. Seperti anakku sendiri. Ah, ada apa dengan Wuji? Kalau tidak mau minum dengan kakek pergi saja, kami akan sangat menyayangimu. Aku ingin menemani kakek. Tapi aku tidak ingin meninggalkan guruku. Ini. Wuji. Wuji. Wuji Wuji. Wuji Wuji. Mowgli, ada apa denganmu? Bagaimana kabarmu? Guru-guru. Wuji dia. Meskipun Fearless telah menguasai Departemen Kitab Sembilan Matahari Sejati, metode kekuatan internal dari titik TAPI, racun dingin sudah lama mengendap di meridiannya. Sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Sekali racun dinginnya menyerang, siksanya akan semakin parah setiap hari. Terus begini, aku takut dia akan segera meninggal. Bagaimana bisa begitu? Tadi bukannya baik-baik saja? Fearless selalu sangat bijaksana. Bahkan tidak nyaman. Aku juga akan menggigit gigi dan bertahan. Memaksakan senyum. Kasihan Wuji. Cucu buyutku. Benarkah? Apakah kamu tadi menggunakan pure yang Wuji Gong? Sembuhkan Wuji. Jika itu bisa bekerja sama dengan Millennium Wild Mountain Ginseng yang kubawa. Bukankah ada sesuatu yang ajaib terjadi? Selama ini, kita sudah memberikan banyak obat mujarab kepada Fearless. Tidak ada efek sama sekali. Apa gunanya makan lebih banyak ginseng? Ya. Bahkan jika guruku menghabiskan puluhan tahun usaha, itu hanya membantu Fearless mengeluarkan sebagian racun dingin. Hanya untuk meredakan sebagian rasa sakitnya. Aku tidak menyangka Zhang Zhenren untuk menyembuhkan Wuji. Setelah melakukan pengorbanan besar tadi, aku juga salah menyalahkan Zhang Zhenren. Aku memohon maaf kepada Zhang Zhenren. Generasi muda ini sangat menyinggung tadi. Saya harap para senior akan menghukum. Zhang Aihenren. Tolong pikirkan cara lain. Selamatkan anak ini Wuji. Dulu Master Juiwan mengajarkan Nine yang Kennen. Aku tidak belajar dengan baik. Meskipun sudah ditutup beberapa kali sejauh ini. Belajar keras. Aku hanya bisa memikirkan 3 atau 4%. Tampaknya satu-satunya cara adalah bertanya langsung kepada Master Kong Wen. Lengkapi kekurangan Nine yang di Fine Art. Fearless akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Guru sekolah Shaolin memiliki jurang yang dalam dengan sekolah Wudang kita. Apakah kamu benar-benar ingin merendahkan diri untuk bertanya kepada mereka? Oh sayang. Kami akhirnya menemukan Shaomuroyama. Di atas adalah kuil Shaolin. Pemandangannya tidak berubah selama 80 tahun. Sudah 80 tahun dan orang tuaku belum lahir. Benar. Hei, apakah kamu melihat jalan itu? Dulu Master Juiwan mengikuti jalan ini. Memegang ember di jalan. Bawa Kuo Siang sang pahlawan wanita, dan aku bersama. Melarikan diri dari kuil Shaolin. Master Tai. Mengapa kamu melarikan diri dari Shaolin?
Ah, Master Jueyuan. Pada saat itu, dia bertanggung jawab menjaga paviliun kitab suci di kuil Shaolin. Meskipun statusnya rendah, dia rajin dan tekun belajar. Dia sudah menghafal semua kitab suci di paviliun koleksi kitab. Saya pergi bersamanya setiap hari untuk memotong kayu dan mengambil air. Amitabha, apa yang kamu lakukan? Tolong beritahu saya. Zhang Sanfeng dari Sekte Wudang mengunjungi kepala biara. Guru Anda adalah Zhang Sensen. Hahaha iya. Asli. Palsu pengganti. Hahaha senior. Anda mungkin belum mengetahuinya. Orang ini adalah pengkhianat kuil Shaolin. Menggunakan namanya di sini. Tidak bisa mendapatkan apapun yang murah. Maka kita harus segera melapor ke guru. Maka tolong tunggu kalian berdua. Anda memiliki kepala biara Lau dan para guru untuk menyambut Anda. Tidak berani Amitabha. Zhang Zhenren datang dari jauh. Saya tidak tahu apa yang harus dilihat. Kemiskinan meminta sesuatu. Hanya karena kitab 9 matahari yang diajarkan oleh guru, abadi dari kemiskinan. Banyak dari mereka hilang-hilang dan sulit dipecahkan. Shaolin, jika bersedia memberikan saran. Mitutoyo terima kasih banyak. Tentu saja, saya juga akan memberitahu Shaolin semua yang telah saya pelajari. Agar kedua belah pihak dapat memahami kurangnya pemahaman. Amitabha. Seni bela diri Sekte Wudang berasal dari Shaolin. Jika Anda dan saya bertukar pengalaman bela diri hari ini, di masa depan orang yang tidak mengetahui kebenaran di dunia ini akan berkata, Sekte Wudang pasti merujuk pada Shaolin. Tetapi faksi Shaolin juga jatuh dari tangan Zhang Zhenren. Mendapatkan manfaat. Guru Tai. Hei, hal besar tidak harus ada di antara portal. Alasa Mengapa orang miskin sangat ingin mengcari Nezahat. Untuk menyelamatkan satu-satunya putranya Sawyer. Dia berada di Xuanming di Vine Palm. Hanya dengan mempelajari, Seni Allahi Semblanyang. Untuk menghilangkan racun. Anak ini sekarat. Biksu penuh kasih sayang. Saya juga berharap untuk berterima kasih kepada Buddha karena menyelamatkan dunia dan menyelamatkan orang. Menyelamatkan anak ini. Amitabha. Ternyata pada akhirnya masih untuk urusan keluarga Wudang. Apa hubungannya ini dengan Shaolin saya? Saya tidak ingin kamu menyelamatkan saya. Kalian bukan orang baik. Menghina guru saya. Menyakiti Master Jueyuan. Mereka membunuh orang tua saya. Apakah kamu pikir saya tidak ingat? Saya ingat wajah kalian dengan jelas. Saya Zhang Wuji tidak ingin kamu menyelamatkan saya. Gurunya ayo pergi. Hei.
Beritahu saya seperti apa mereka sebelum ibu saya meninggal. Kamu benar sekali. Jika saya kuat dalam ilmu bela diri, kita harus membalas dendam pada mereka. Uji. Guru, Tunggu saya sebentar. guru, UPS. kamu hati-hati. Kamu terlalu cepat. Duduk di sini dan istirahat sebentar. Ya, Hei hei hei. Mowgli. Kamu tidak bisa selalu membenci dalam hati. UPS hehehe. Lihatlah Arhat ini yang bisa meninju. Sangat menarik. Boleh kita beli? Master Tai, kamu sudah tua. Mengapa kamu masih suka hal-hal ini? Haha, saya takut itu Master Tai. Sudah lama saya tidak turun gunung. Guru, kamu khawatir tentang saya lagi bukan? Guru, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Saya tidak takut mati sekarang. Karena setelah Fearless mati dia bisa melihat orang tuanya. Bukan itu bagus? Bodoh. Apa yang kamu pikirkan? Shaolin Temple tidak bisa lewat sini. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Dan kamu tahu apa? Di langit ada dewa yang menyelamatkan penderitaan dan kesulitan. Mereka akan selalu menyerah pada mereka yang baik hati. Anak-anak yang toleran. Dan kamu tahu apa? Benar, Maka aku harus lebih sering berjalan di luar. Biarkan para dewa di langit bisa melihatku dengan cepat. Hahaha, oke, ayo pergi. Guru. Jadi kamu tidak berbohong padaku. Benar-benar ada peri di langit. Saudari Guanyin turun untuk menyelamatkanku. Aku pergi bersamanya. Untuk meminta gurunya tidak khawatir padaku. Semuanya baik-baik saja. Saudari Guanin sangat menyayangiku. Aku sangat bahagia. Tolong Yangan berlarian lagi. Yangan sedi. Kembali ke Gunung Wudang dulu. Aku akan mencarimu saat aku sembuh.
Sudah sembuh. Aku akan membawamu ke rumahku dulu. Bisakah aku mencari dokter lagi untukmu? Tidak ada gunanya sungguh. Biarkan aku sendiri. Aku hanya ingin mati di sini. Tidak ingin melihat siapapun. Hei bangun. Jika kamu benar-benar sekarat, aku bahkan tidak bisa menyaksikan kematian. Bangun, bangun, bangun. Ayah sudah bangun. Baru saja bangun. Baru saja bangun. Anak muda, jangan kamu bergerak. Beristirahatlah di sini. Aku akan keluar dan mencari dokter untukmu sekarang. Paman, Hei, Terima kasih sudah menerimaku. Tapi jangan repot-repot. Aku benar-benar tidak bisa diselamatkan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkanku. kamu ini anak. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal bodoh seperti itu di usia muda? Apakah kamu pikir aku ini tukang perahu? Aku punya banyak pilihan. Ya, ayahku punya banyak teman. Pasti ada cara untuk menyelamatkanmu. Aku kenal seorang teman. Nama keluarganya Chang Yuchun. Dia kenal banyak orang yang sangat hebat dalam bela diri. Ada dokter. Kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Aku akan mencari tahu. Ziruo, jaga baik-baik dia di rumah. Tunggu ayah pulang dan tunggu aku. Ayah pulang cepat. Hei, Kenapa kamu tidak tidur lagi? Mau kemana? Aku hanya akan merepotkanmu jika tinggal di sini. Ayo pergi. Tidak, kamu kabur. Bagaimana jika kamu sakit lagi? Bahkan jika kamu memanggil dokter, itu juga membuang bahan obat dan uang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kenapa kamu harus peduli padaku? Karena kamu mematahkan tanganku. Itu juga menunda aku memetik dan menjual jeruk. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Maaf, anak itu terluka. guruku berkata, Bertanggung jawab. Tidak ada yang boleh berhutang apapun. Bagaimana aku bisa menggantimu? Tanganku lemah sekarang. Tapi ada begitu banyak pekerjaan di rumah. Kamu harus membantuku melakukannya. Baiklah, aku tidak akan pergi untuk sementara. Mengirim untukmu, membantumu bekerja. Baiklah. Makan yang baik untuk memiliki kekuatan bekerja. Siapa namamu? Zhang Wuji, kamu siapa? Namaku Yozhiruo. Kak Cirong. Aku tidak menyangka kamu cukup terampil memetik jeruk. Tentu saja. Ayahku mengantar orang. Butuh beberapa hari. Jadi waktu kecil aku sering menemani ibuku memetik jeruk. Dijual di jalan untuk menambah penghasilan rumah tangga, tapi ibuku meninggal tahun lalu. Aku yang tersisa. Kak Plant. Jangan sedih, bukankah sekarang ada aku bersamamu? Sebenarnya orang tuaku juga sudah tidak ada. Aku tahu betapa sedihnya kamu. Ternyata kamu lebih buruk dariku. Aku punya ayah. Kita tidak ingin sedih, kan? Ayahku bilang, hiduplah dengan bahagia. Ya, bahagialah. Tunggu sebentar. Baiklah, kamu suka? Oke. Ini untukmu. Ya, ini sangat menarik. Bersenang-senanglah. Terima kasih banyak. Tidak masalah, Itu menyenangkan. asalkan kamu suka. Sipa lihat. Sebuah parka sutra. Lihatlah, Jiruo, kamu pilih apa? Lihat dua ramuan di sapu tangan itu. Itu Angelika dan Duruo. Angelica Daurica. Juryu. Itu Ziruo. Ya, ibuku bilang. Dia suka dua ramuan ini. Meski tidak mencolok, tapi akan mengeluarkan aroma secara diam-diam. Jadi dia memberiku nama Ziruo. ini panda sutra yang bagus. Subtle Parak Amazing. Kamu mau beli?
UPS jangan beli. Minggir. Mengganggu urusanku. Pergi. Kak Wuji. Ayo Sparli. Lihat sutra yang bagus. Kamu ngapain? Oh, tidak banyak. Aku melihat semuanya. Menyembunyikan sesuatu di belakang. Keluarkan. Aku tahu kamu suka sapu tangan itu. Aku hanya ingin menyulam yang sama untukmu. Sayangnya tanganku sangat bodoh. Kamu tunggu beberapa hari lagi. Aku akan menyulamnya dan memberikannya padamu. Dengan cara ini, apa yang harus dibayar padamu harus dilunasi sepenuhnya. Akhirnya aku bisa mati tanpa khawatir. Aku tidak ingin kamu memberiku hadiah ini. Menurutmu ini terlalu jelek. Aku minta tolong padamu. Bukan berarti kamu mengembalikannya. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak ingin kamu sendirian. Kenapa kamu peduli pada orang sekarat seperti aku? Karena kamu adalah teman baikku. Maaf Kak Zero. Kamu sangat baik padaku. Aku membuatmu sedih. Aku tidak ingin menunggu mati sendirian lagi. Akan makan dengan baik. Bersenang-senang setiap hari. Kamu bilang oke. Oke, itu kesepakatan. Kita tarik kail. Jual jeruk. Beli 1 jin dapat setengah jin gratis. Hanya 7 sen. Beli 1 jin dapat setengah jin gratis. Hanya 7 sen. Ayo lihat-lihat. Jual jeruk. Minggir. Lepaskan aku. Pergi kalian binatang. Bilang lepaskan aku. Demana Zhang Yachen. Aku tidak tahu kalau ingin hidup jujur saja. Ayah Zirwo, ayah. Ayo pergi Zhiruo. Bilang pada ayahku. Demana Chang Yachen. Tidak. Aku akan melawanmu. Zhiruo. Cepat pergi. Ayah. Cari mati. Ayah. Pamansu. Paman. Demana Haru Nagano. Aku tidak tahu. Kalian orang jahat. Paman cepat. Ayo pergi. Pergi jangan lari. Paman cepatlah. Cepat pergi. Che sini? Tabrak lari. Jangan sentuh dia. Katakan di mana Chang Yuchun. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jangan bilang. Kamu mati hari ini. Baiklah jika kamu tidak ingin mati. Katakan. Bangun. Paman Chang. Sang Richun. Kalian bajingan. Menggoda saya dengan 2 anak kecil yang tidak bersalah. Datang ke saya jika kalian mampu. Ah. Chang Yuchun akan membuat kalian sulit terbang hari ini. Paman Chang, hati-hati. Kak Chang hati-hati.
Kak Tang Seng. Yangam Perji. Guru-guru. Uji. Kamu membuat saya mudah menemukan ah. Adik kangsi kakak. Bagaimana kabar kakak Taois tua? Racun dingin dalam tubuhnya terlalu dalam, saya khawatir. Si tua belum menanyakan nama pahlawan muda. Ah, jawab guru. Nama saya Chang Yuchun. Oh, tadi di pasar. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari Taois, saya mungkin sudah kehilangan nyawa sekarang. Dan juga meletakkan adik Kessel ini. Dan gadis si Ruo sangat baik. Dipuja oleh penjahat. Pahlawan Chang benar-benar seperti yang dikabarkan. Dia adalah ksatria yang bersemangat. Taois, kamu terlalu memuji. Hari ini, saya beruntung bisa bertemu dengan kepala sekte Wudang. Dan kamu tahu bahwa saya adalah anggota Mingjiao. Dan menyelamatkan. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Taois pahlawan Chang. Panggil saja saya Yuchun. Yuchun yang baik. Taois. Tamagawa, berapa umurmu? Taois, tahun ini, aku baru berusia 20 tahun. Baru saja dewasa. Meskipun kamu telah bergabung dengan kultus iblis, tapi sekarang kamu tidak di sini. Lebih baik segera kembali. Por Dao punya kata yang tidak menyenangkan yang ingin ku sampaikan padamu. Kuharap kamu tidak tersinggung. Taois, bagaimana mungkin si penjahat tersinggung? Aku mendesakmu untuk mengubah pikiranmu hari ini. Tinggalkan kultus itu. Jika kamu tidak menganggap kemampuan sekolah Wudangku rendah. Aku ingin murid besarku Song Yuan Kiao menjadikanmu sebagai muridnya. Di masa depan kamu akan berjalan di sungai dan danau. Bangga. Tidak ada yang berani meremehkanmu. Kebakan Daos. Hati kecil. Aku, meskipun Mingjiao adalah kultus di mata orang terkenal dan terhormat. Tapi aku sering bertanya pada diriku sendiri. Semua yang kulakukan dalam hidupku adil. Si penjahat tidak berniat pindah ke faksi lain. Mohon maafkan aku. Hanya saja si penjahat ini milik kultus Ming. Aku benar-benar tidak berani murtad. Tolong jangan menyulitkan si penjahat. Jadi begitulah. Selama kamu selalu memilih melakukan hal yang benar. Tidak ada yang namanya sekte terhormat atau jahat. Duduklah adik. Adik tahan. Kakak Yo. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Ayah. Kakak Wuji. Jiruo, bagaimana dengan ayahmu? Bagaimana keadaan ayahmu? Ayahku tidak bisa diselamatkan. Ini semua kesalahanku. Jika Paman Yo bukan karena racun dingin di tubuhku. Tidak akan terbunuh oleh Yuanbing. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu, adik? Jika ingin menyalahkan itu, juga kesalahanku, karena melibatkan kakak Yo. Kakak Yo menceritakan kondisimu sebelum kematiannya. Jangan khawatir, aku akan segera mengantarmu ke lembah kupu-kupu. Lembah kupu-kupu untuk berobat. Tapi kakak Zhang, kamu masih terluka. Larion Tuku.
Apa sih luka kecilku ini? Lagi pula kalian berdua sudah menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa tidak membalas kebaikan itu? Lagi pula ini juga kepercayaan kakak You semasa hidupnya. Ayahku pasti juga berharap penyakitmu bisa disembuhkan. Tamagawa. Apakah kamu sedang berbicara tentang tabib abadi Hu King Niu dari lembah kupu-kupu? Tepat sekali. Si Taois tua ini juga pernah mendengar namaku Guru Hu. Kalau begitu jangan repot-repot. Taois tua ini, makananmu sudah siap. Oh, makanan datang. Ayo makan. Saatnya makan hei. Guru Tai tahu kamu baru saja sakit. Tidak enak badan. Tapi bagaimana bisa sembuh kalau tidak makan kan? Sama saja apakah aku memakannya atau tidak. Kamu yang makan. Bisakah kamu sembuh setelah makan? Tidak perlu Guru Tai. Hei, Kakak Wuji. Kalau kamu tidak makan, Taois tua ini akan khawatir. Dia juga tidak bisa makan. Kamu tidak ingat kamu berjanji padaku untuk makan dengan baik, berusaha untuk hidup bahagia setiap hari? Taois. Bisakah kamu melangkah ke sini untuk berbicara? Kamu baru saja bilang jangan repot-repot. Apakah karena sektarianisme? Berita buruknya. Tabib abadi lembah kupu-kupu memang dokter yang brilian. Tapi dia punya sifat yang aneh. Selama orang dari sekte iblis yang sakit tanyakan padanya, dia akan berusaha keras untuk menyembuhkan. Tidak mengambil apa-apa. Tapi jika orang di luar sekte yang bertanya padanya, dia tidak akan pernah menyelamatkan. Taois. Kakek ibu dan paman Fearless. Semuanya diajarkan oleh Tianying. Dan sekte Tianying memiliki hubungan yang dalam dengan sekte Ming. Jadi aku pikir pamanku Hu mungkin tidak akan menolak untuk menyelamatkan Wuji. Kakak Wuji. Yuchun, kamu harus berjanji padaku. Kamu boleh membawa Wuji bersamamu. Tidak masalah jika dia tidak mengobatinya. Tapi jangan pernah biarkan Wuji bergabung dengan sekte iblis. Aku berjanji padamu satu hal lagi. Si penjahat punya satu permintaan lagi. Kamu bilang gadis Shiruo. Bisakah kamu tolong menjaganya? Baiklah. Aku akan membawa Shiruo ke Gunung Wudang. Membuat pengaturan lain. Kamu harus sembuh total. Pada saat itu, kamu bisa berbicara dengan para master. Berjalan bersama di dunia persilatan. Melakukan tindakan kebajikan. Saudara Wuji. Kamu menyelesaikan sapu tangan yang kujahit. Ya meskipun tidak sebagus yang dijual di dunia sebelumnya. Tapi kita menyulamnya bersama. Unik di dunia. O terima kasih banyak. Dia adalah saudariku. Kamu bersamaku hari-hari ini. Aku sangat senang. Aku akan mengingatnya. Baiklah, maka kamu harus selalu ingat. Makan dengan baik. Hidup dengan baik.
Selamat tinggal, Master. Selamat tinggal, saudari Master. Zhang Zhenren, akan ada janji nanti. Kekek, kamu bilang kita bisa bertemu saudara Wuji lagi di masa depan. Saudara Chang'e, biarkan aku pergi sendiri. Jangan membuatmu lelah. Ya. Aku berjalan 100 mil sehari tanpa terengah-engah. Apakah dia ditampar 2 kali oleh 2 biarawan bau? Sulit bagiku untuk bergerak. Kamu meremehkan saudara Changmu terlalu banyak. Aku akan memberitahumu. Tubuh dan tulang saudara Chang sangat baik. Saudara Chang, aku bisa pergi sendiri. Tidak bercanda. Aku sudah berjanji pada master besar kamu. Aku ingin mengantarmu ke Hushiboku. Selalu menjadi pria sejati. Sejak kamu setuju. Ini harus dilakukan. Patuh. Naik. Naik. Hushibo. Hushibo. Murid Chang Yuchun. Hushibo UPS. Serampangan. Buruk untukku. Ya, aku tadinya mau menangkap kupu-kupu untuk percobaan. Ganti sayap mereka. Aku akan mengganti sayap kupu-kupu bunga dengan kupu-kupu abu-abu. Ganti sayap kupu-kupu abu-abu dengan kupu-kupu bunga. Lihat apakah kupu-kupu itu masih bisa terbang. Lihat apakah kupu-kupu abu-abu masih bisa bertahan. Hei hei, tapi kalian berdua kemarilah. Membuat mereka semua kabur. Saya payai berkupu-kupu. Ada hal seperti itu di dunia ini. Rambut kecil, ada banyak hal yang belum kamu dengar. Tuan, HMPH. Oke. Berikan tanganmu. Hoho. Apa kamu yakin jatuh ke telapak tangan sang biksu?
Ah, itu bukan apa-apa. Tapi kemudian kamu bekerja terlalu keras. Racun dingin menyerang. Oh, ini akan membutuhkan usaha untuk mengobati. Haha, tidak masalah. Hei, siapa anak ini? Ya, apa yang aku katakan kembali ke pamanku. Namanya Zhang Wuji. Dia adalah anak dari Zhang Wuxia, dari sekolah Wudang. Orang Wudang. Mengapa kamu membawanya ke sini? Tidakkah kamu tahu aturanku? Murid Non Ming Jiao. Aku putus asa. Murid Hu Shibo dikejar oleh tentara Mongolia. Hampir mati. Adalah guru besar anak ini, Zhang Sanfeng, yang menyelamatkan nyawaku. Tolong maafkan aku dan selamatkan dia. Yo. Kamu begitu dermawan, dan akan berbuat baik. Zhang Sanfeng menyelamatkanmu. Bukan aku. Selain itu, kapan aku pernah membuat pengecualian di sini? Paman ayah anak ini, demi tidak mengkhianati teman-temannya. Sejak kecil dia tidak punya orang tua. Dia juga orang miskin. Demi kehidupan sulit anak ini. Tolong selamatkan dia. Oh, kamu tidak terlalu mengenal pamanmu. Saya tidak mendapatkan gelar itu tanpa alasan. Paman Shifu. Berhenti bicara, naik dan biarkan dia pergi. Paman. Murid pernah berjanji pada Zhang Zhenren. Apapun yang terjadi, kita harus menyembuhkan adik kecil ini. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang di dunia persilatan menyebut tidak saya bisa dipercaya. Oleh karena itu murid tidak perlu diobati. Paman lebih baik mencari pengobatan. Satu untuk yang lain. Kamu tidak akan menderita juga. Bolehkah saya memperingatkanmu? Apakah lukamu parah? Jika saya menyelamatkan sekarang, akan sembuh. Jika sembuh setelah 7 hari, jiwa terjamin. Tapi saya kehilangan semua ilmu bela diri jika tidak ada dokter yang baik dalam 14 hari. Hahaha. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Maka kamu adalah hadiah dari paman murid yang melihat kematian dan tidak menyelamatkanmu. Murid tidak menyesal. Saudara Chang, menurutmu, apakah saya Zhang Wuji adalah penjahat hina? Kamu mempertaruhkan nyawamu. 784 demi nyawaku. Apa gunanya saya hidup? Saya tidak ingin kamu menyelamatkan saya. Pergi selamatkan saudara Chang. Paman satu untuk yang lain. Saya mohon, selamatkan. Jika kamu bilang ganti-ganti, kapan saya bilang ya? Berikan saya istirahat. Keduanya tidak menyelamatkan Shibo. Saudara Chen. Saudara Chen, kamu baik-baik saja, saudara Chen. Saya baik-baik saja. Betapa buruknya kalimat itu. Kamu bahkan tidak layak menjadi dokter. Litolairium. Apakah kamu berada di Xuanming Divine Palm? Jadi apa kalau bukan? Kenapa bisa? Om. Telapak tangan ilahi misterius ini sudah lama hilang di dunia persilatan. Tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Tapi ini bukan telapak tangan ilahi Xuanming, lalu apa? Sangat dingin dan kejam. Seharusnya ini telapak tangan ilahi Xuanming. Tapi kamu sudah berada dalam telapak tangan ini begitu lama. Kenapa dia tidak mati? Ah! Itu mengejutkan. Ayo guru. Kejahatan telapak tangan ilahi Xuanming sudah menyebar ke organ dalammu dan sudah terjerat. Tunggu 12 jarum baja saya. 12 meridian panjang dan 78 meridian di tubuhmu. Potong seketika. Racun di tubuh ini tidak akan saling melawan. Saya takut hanya saya yang bisa melakukan ini di dunia ini. Langsung nyanyikan itu.
Saya akan menggunakan Moxibushi Chen dulu tanganmu, terlalu yin meridian paru. 11 titik akupuntur di meridian paru Taiyin tangan ini. Diikuti oleh meridian lambung Yang Ming kaki, dan meridian perikardium Juin tangan. Oke. Oke. Kakak Chen. Kakak Chen. Si kecil, hari ini, kita akan ganti metode. Saya akan memberikan tembakan pertama pada titik wushu Anda. Ini adalah pertemuan kaki Shaoyang dan nadi. Tepat di sini di jalur air yang sama. 1 inci 5 poin. Saya akan memberikan tembakan kedua ini kepadamu. Pada orang. Meridian pil ini adalah yang paling aneh. Mister Hu, tahukah Anda? Ya, beberapa orang tidak memiliki pil. Omong kosong. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki meridian pil? Ayah angkat saya memberitahu saya. Oh, ayah angkatmu juga tahu obat. Dia mengajari saya beberapa formula bela diri dan beberapa meridian. Saya ingat dia mengatakan bahwa meridian tidak banyak berguna. Beberapa orang bahkan tidak memiliki nadi. Itu tidak mungkin. Oh, nadi sebenarnya sangat menakjubkan. Bagaimana dia bisa tidak berguna? Beberapa orang. Itu karena mereka sama sekali tidak memahami rahasia nadi. Nah, saya punya buku tentang teori nadi. Lihat baik-baik jika ada waktu. Ayo kita pergi dulu. Yo. Hei, lalu tonton perlahan-lahan. Saya akan kembali nanti.
Hei. Oke. UPS Hei. Apakah kamu masih membaca? Tuan Anda telah membaca buku 14 klasik. Ya. Bagaimana dengan akupuntur dan moksibusi? Ya, saya sudah membaca hampir semua buku di ruangan ini. Mereka hanya memiliki 4 poin dalam satu buku. Buku lain memiliki 6 poin. Mana yang benar? Mana yang salah? Berapa banyak poin yang ada dalam Vena Generasi? Sudah lama diperdebatkan. Mungkin nilai Anda mungkin berbeda. Kedua buku itu benar. Saya bilang mereka semua salah. Oke. Saya punya 2 buku dalam tes akupoin cepat sutra menakjubkan dan eksplorasi akupoin tersembunyi. Anda dapat melihat bahwa ada 2 akupoin yang terkait dengan nadi. Ini karena titik-titik ini berkedip-kedip. Jika tidak, Sulit dibedakan. Jadi maksud Anda ada 10 poin dalam Vena? Mungkin lebih dari itu. Itu hanya tidak diperhatikan. Hahaha. Anda sangat menarik. Hehe, Anda memiliki pengetahuan seperti itu di usia muda. Langka. Hahaha, tunggu saya, Hom. UPS Sutra, akupunktur meridian ini, adalah karya hidup saya. Oke. Ini dia. kakcang. Anda diselamatkan. Saya ada di buku medis suami saya. Menemukan obat untuk telapak hati. Anda lihat. Ketika mulai dari 4 titik Guanyuan Tianqi di Zigou Atrium. Perubahan 5 elemen yin dan yang. Dingin, panas, kering, dan angin lembab. Yang terluka harus diobati dengan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Sudah. Bagaimana dengan itu, uji kecil? Metode pengobatan ini sangat sederhana. Saya tidak belajar kedokteran. Saya belum bisa memecahkan misteri di tengahnya, hehe. Lalu lepaskan saja. Tidak masalah bagaimanapun tujuan perjalanan kita kali ini. Tanyakan saja pada saya Huibo untuk mengobati Anda. Tentang hidup saya. Tidak relevan. Bagaimana bisa begitu? Saya punya ayah angkat yang mengajarkan Seven Wounds Boxing di Pulau Es dan Api. Tentang operasi organ internal. Di Wudang ada master besar yang mengajarkan formula Jiu Yang Shengong. Tahu bagaimana aliran darah dan gas. Bagaimana meridian berjalan? Kakak Chang, jangan khawatir. Selama Fearless mempelajari keahlian medis ini lagi, saya pasti akan menyembuhkan Anda. Saya percaya Anda. Saya telah membaca beberapa jilid sutra akupuntur meridian, Mister. Bagaimana menurutmu, adik kecil? Tuan bercanda. Buku medis ini luas dan mendalam. Mayoritas generasi muda tidak mengerti. Saya ingin bertanya pada suami saya apa perubahan 5 elemen saat bertemu yin dan yang. Anda mungkin juga bertanya langsung pada saya. Bagaimana cara mengobati penyakit Chang Yuchun? Hei. Oh, kamu. Berbakat dan pintar. Tapi teknik medis ini bahkan lebih luas dan mendalam. Anda masih muda untuk belajar. Bagaimana mungkin Anda bisa memahaminya dalam beberapa hari? Hahaha. Tuan berdebu. Tapi tidak punya hati untuk menyelamatkan dunia. Bukankah itu nama palsu? Yo. Hei. Saya Hu Qingyo. Nama lembah kupu-kupu abadi ini. Benar-benar tidak benar. Hehehe, terutama karakter peri ini. Ya, saya pikir mereka terlalu berlebihan. Tapi itu nama yang tidak ada harapan. Saya suka ketat. HMPH. Hei. Maukah kamu pergi ke ruang belajarku? Seperti Huang di Neijing ini. Foto Hua Tuo. Dan resep Putri San Simiao. Buku-buku medis ini punya segalanya. Kamu bisa pergi melihatnya. Jika ada yang tidak kamu mengerti, datanglah padaku kapan saja. Oh iya. Kecuali metode medis telapak hati ke hati. Aku akan menjawab pertanyaan lain, hahaha.
Kak Chang. Ini obat yang baru saja kubuat. Tidak usah buru-buru. Kak Changle, bagaimana perasaanmu? Kak Changle baik-baik saja. Apakah obatku salah? Kak Chang. Obatmu sepertinya bekerja. Benarkah? Benarkah? Kak Chang, Kak Chang. Kak Chang. Kamu baik-baik saja, Kak Chang? Kak Chen, kenapa kamu terbakar parah? Kak Chang. Oke. UPS Chang Yuchun ini sudah berbaring selama 6 hari 6 malam. Hari ini hari ke-7. Si kecil, kamu harus bekerja lebih keras. Kalau tidak kamu mungkin benar-benar tidak bisa melihat Kak Changmu. Kak Chang, beberapa hari ini, adik sudah berusaha sebaik mungkin mempelajari buku medis Pak Hu. Meskipun aku tidak mengerti, tapi waktu sudah mepet, tidak bisa ditunda lagi. Adik hanya bisa mengambil risiko menyuntik Kak Chang. Kita hidup dan mati bersama. Jika ada yang salah, adik tidak akan hidup sendirian. Kak, jangan lakukan hal bodoh untukku. Cukup obati aku. Jika aku beruntung bisa diselamatkan, buatlah aku Hong Shibo malu. Jika meriam 3 taelmu meledak, lebih baik daripada aku menderita sendiri di tikar jerami ini. Kamu bisa tenggelam. Tidak bagus. Titik Guanyuan di bawah perut. Melibatkan cedera pribadi. Apa yang harus saya lakukan? Mister Kak Chang. Titik Guanyuan berdarah. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja saya tahu apa yang harus dilakukan. Itu sebabnya saya memberitahumu. Saya akan mengubah hidup saya sekarang. Hanya meminta bantuanmu. Kak Chang, saya akan mati di depanmu segera. Aduh, saya bilang tidak membantu. Bagaimanapun itu tidak diselamatkan. Saya Hu Qingniu tidak berdaya. Bukan tergesa-gesa. Ketidakkekalan HAM. Apa gunanya bagiku kalau kamu mati? Kamu mati saja 10 Sang Wuji. Itu juga tidak akan menyelamatkan nyawa Chang Yuchun. Kak Chang, kamu sudah sadar. Uji. Aku tidak percaya kamu memancingku masuk. Tidak apa-apa. Oh sayang. Hebat luar biasa. Tongkat bambu bisa digunakan sebagai pengganti jarum emas. Aku takut hanya kamu di dunia ini. Murid dan murid mengambil kembali nyawa mereka.
Meskipun Kak Sang yang melakukan penyembuhan, tapi semua sesuai dengan buku medismu. Murid ingin berterima kasih kepada guru. Yah, lupakan saja. Tapi itu hanya sedikit rambut, dan kamu mulai berlebihan. Bahkan jika tubuh yang sering bertemu musim semi. Aku takut hanya memiliki umur 40 tahun setelah pulih. Hahaha. Pria itu melayani negara. Jika kamu bisa membuat karir, 30 sudah cukup. Mengapa 40? Jika kamu tidak memiliki apa-apa dalam hidupmu, bahkan jika kamu berusia lebih dari 100 tahun, itu hanya membuang-buang makanan. Oke. Kak Sang, aku minta maaf untukmu. Jika bukan karena upaya putus asa Kak Sang, aku sudah mati. Aku menghargai bahwa kamu terlambat. Kak Chang, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Adik, luka-lukaku sudah sembuh. Tidak masuk akal kamu tidur bersamaku setiap hari. Aku akan pergi ke Udang dulu, melaporkan situasi kepada Zhang Zhenren. Kamu tinggal di sini, dan terima perawatan dari pamanku. Jangan buat dia marah. Pamanku punya temperamen yang buruk. Secara umum tidak mengenalnya. Kamu tidak perlu sedih. Maka racun dingin itu akan hilang darimu. Aku akan membawamu keluar dari sini, mengantarmu ke Gunung Udang. Membiarkanmu bertemu dengan gurumu. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal Kakak Chang. Hati-hati. Mundur. Selamat tinggal Kakak Chang. Apa yang terjadi, Tuan? Aku berpikir keras. Lakukan yang terbaik. Tidak pernah bisa mengeluarkan semua racun dari tubuhmu. Tuan, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk menyembuhkanku. Racun dalam tubuhku tidak bisa dihilangkan. Itu takdir. Kamu sudah menyadarinya. Titik Wangkong di luar Yari Manis. 2 inci jurang dingin di lengan. 4 pilar titik akupuntur portal kosong di garis alis belakang. Aku tidak merasakan apa-apa setelah jarum. Dengan kecerdasanmu. Seperti yang diharapkan dari bakat tak tertandingi di bidang medis. Haha. Tidak mungkin 20 tahun. Keahlian medismu pasti setara dengan Hua Tuo. Hei. Sayangnya kamu tidak punya banyak waktu. Kamu adalah dokter terbaik. Kamu hanya belajar keras. Apa gunanya itu? Karena aku masih punya 2 keinginan yang belum terpenuhi. Oh,
Yang pertama, Aku akan mengambil tubuh yang merugi dari Chang Dada, memperlakukannya seperti apa adanya. Oke. Kedua, aku ingin menyembuhkan Paman Yu. Membuatnya tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menopangnya. Bisa berjalan sendiri, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Pikiranmu hampir sama seperti saat aku masih muda. Dulu saat aku masih muda aku mengabdikan diri untuk belajar ilmu kedokteran. Bertujuan untuk menyelamatkan dunia. Hasilnya, mereka yang aku selamatkan malah ingin menyakitiku. Lalu sejak saat itu, aku tidak percaya siapapun lagi. Kasih aku satu. Hei, itu dan itu juga. Aku mau ini juga. Aku mau yang ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hidangan segar. Beberapa orang, sungguh hebat. Menjual hidangan juga bisa main trik. Tidak tahu malu. Hei, semuanya datang dan lihat. Makanan saya semua sayuran segar. Tapi orang-orang malah membeli makanannya. Menurutmu kenapa ini terjadi? Benar, itu sebabnya. Baru saja kamu begitu genit dan genit sampai gila dengan seorang pria. Kenapa sekarang kamu diam saja? Siapa yang tidak tahu di jalan ini? Kamu menjual sayuran dengan kecantikan. Sungguh pandai berbisnis. Kakak ini. Tolong hormati diri sendiri. Bilang aku tidak menghormati diri sendiri. Kamu bau tidak tahu malu aku. Tidak tahu malu. Kamu bau. Bilang aku tidak menghormati diri sendiri. Kamu bau. Jangan ganggu ibuku. Tidak yo. Rubah besar dengan rubah kecil. Siapa ini yang keluar untuk menggoda? Pria mana yang kamu punya anak liar dengannya? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kasih aku 2 roti. Tidak ada penyesalan. Jangan tidak bahagia. Ibu akan membelikanmu permen untuk dimakan, oke? Yah 2. Ini yang kamu bilang. Jangan curang. Semoga lancar. Permaisuri. Apa masalahmu? Tidak ada. Nah begitu. Ibu sangat manis. Tidak ada penyesalan. Teman ibu mungkin ada masalah. Kalau aku tidak pergi. Aku takut tidak bisa melewati ini. Kamu main dengan anak-anak di dalam dengan baik. Jangan pergi jauh. Ibu akan segera kembali, oke? Aku akan main denganmu, baik? Oke, hahaha. Hei, kurasa ini dia. Tidak mungkin itu dia? Begitulah di sini. Benar. Ayo, ayo. Santai saja. Tamu silakan. Tamu silakan naik ke atas. Kamu perhatikan? Berbagai sekte berkumpul di sini hari ini. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Aneh. Sekte Huashanku diundang oleh pintu yang sama. Mengapa kebetulan sekte lain juga mengajak orang? Hei bro. Kamu juga diundang oleh pintu yang sama. Kita semua ada janji. Tapi tidak ada yang maju untuk mengundang. Mungkinkah kita ditipu? Tapi kode komunikasi setiap sekte berbeda. Dan mereka merahasiakannya. Kalau bukan orang dalam keluarga ini. Bahkan kalau kamu melihatnya,
Kamu tidak akan tahu artinya. Kecuali orang ini punya kekuatan besar. Baru bisa tahu kode komunikasi setiap sekte. Aku takut yang baik tidak datang. Lebih baik aku pergi dulu. Ayo. Pergi hahaha. Siapa ini? Siapa ini? Pisau siapa ini? Aku belum pernah lihat, aku nggak pelit lagi. Hahaha, Siapa yang datang? hahaha. Banyak banget orang. Ya sudah. Uhu. Hahaha. Ah, UPS haha. Sakit haha. UPS hahaha, UPS ah 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 ah. Jangan telepon. Nggak bisa telepon. Jujur aja. Kalian semua punya penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Nggak ada yang bisa hidup lebih dari 10 hari setengah bulan. Ibu mertua, kami nggak punya permusuhan sama kamu. Kenapa kamu lakukan ini ke kami? Lihat wajahmu yang menyedihkan. Oke. Kalau gitu aku akan berbaik hati. Aku tunjukin jalan hidupmu. Penyakit aneh ini. Cuma satu orang di dunia yang tahu. Yaitu Hu Qingniu, si tulang besi abadi. Tapi Hu Qingniu punya julukan. Jangan lupa bawa token yang aku kasih. Pak. Pak, lihat apa yang aku injak hari ini. Pak Pak. Aku injak Songshan Ganoderma lucidum marini. Lihat aku petik Ganoderma lucidum bacarpinus arini. Pak Pak. Ada apa, Pak? Aku sakit hari ini. APA, baca bukunya sendiri. Kalau gitu aku akan. Si berbulu kecil siapa yang masukin kamu? UPS killer. Keluar. Keluar. Pak lagi sakit. Gimana Wuji bisa diam aja? UPS, kamu tahu aku punya apa? Bisa nular ke kamu. Aku kena cacar. Killer. Killer.
Jangan mendekat Wuji. Uji. Turun gunung dan cari tempat untuk menginap selama setengah bulan. Jangan kembali. Sembunyi sebentar. Agar aku tidak menularkanmu. Setelah sembuh, aku ingin merawatmu lagi. Tidak perlu. Jika aku menghindar, siapa yang akan melayanimu? UPS, aku tidak butuh siapapun untuk melayaniku. Tidak, Wuji tidak akan pernah pergi. Baiklah kalau begitu kamu tinggal. Aku akan menghubungimu kapanpun ada yang perlu dilakukan. Baik Tuan, silakan hubungi saya kapan saja. Pergi-pergi. Aturan tata kelola yang baik. Kedua, obati kulit. Kedua, obati otot dan urat. Kedua enam organ dalam. Kedua, obati 5 organ dalam. 5 organ dalam. Setengah mati setengah hidup. Maafkan setengah racun yang tersumbat di organ dalamku. Lebih dari setengah mati. Hampir saja. Bahaya. Rekan-rekan seniman bela diri, silakan temui Dr. Hu. Minta dia untuk merawat kami. Ah, Kebetulan sekali kamu ada di sini. Suamiku sendiri sedang sakit parah, terbaring di tempat tidur. Tidak bisa membantu kalian. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya silakan minta orang pintar lainnya. ayahku Tuan Gu yang menolak menyelamatkannya. Adik, berikan dia token ini. Dia akan keluar untuk menyelamatkan kita. Memang benar Tuan Gu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu juga benar-benar sakit parah. Prajurit sekarang jahat. Tidak pernah berani saling menipu. Marsical Kenopi. Rejuvenasi Marsekal Tianpeng. Minta dia untuk menyelamatkan kita. Tuan, Masuk. Tuan. Tuan, Taruh barang-barang di tempat tidur. Kamu cepat berhenti. Tuan, Ini 6 bunga yang dibawa pasien di luar. Keluar 6 orang ini hidup atau mati. Tidak ada hubungannya dengan margahu saya. Ya ampun. Minta dokter untuk menyelamatkan kita. semuanya. Saya sangat menyesal. Suami saya terkena cacar. Asuransi diri. Tidak ada obat untukmu. Saya menyarankan kamu mencari dokter lain, agar tidak menunda luka kamu. Kita bepergian ratusan mil. Hidup dipertaruhkan. Tolong Tuan Sang Hu selamatkan nyawa kami. Jika kita tidak bisa mendapatkan peri medis untuk menyelamatkan kita, kita pasti mati. Tolong kami. Ibu, pelan-pelan. Ibu, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Tolong bantu kami. Kelinci itu tidak bisa bertahan lagi. Ibu, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Tolong. Sisirang, tolong saya. Ratu datang untuk menyelamatkan ibuku. Ibu, ada apa denganmu? Kakak kesian. Tolong bantu saya. Ibu, tolong. Bukan peri. Yisian hanya sakit parah. Kalau baju tolong, selamatkan ibuku. Saya mohon. Ibu, jangan khawatir tentang ibu. Ibu, apakah kamu merasa lebih baik? Hebat, Ibu. Kamu akhirnya bangun. Adik kecil ini yang menyelamatkanmu. Apakah kamu sudah membaik? Terima kasih adik. Berani bertanya. Kamu adalah murid Yisian dari lembah kupu-kupu. Pasti itu seseorang dari Minjiao. Kenapa kamu tahu metode latihan wudang? Aku bukan dari Mingjiao. Guru besar saya pernah bilang, jangan pernah muncul di sekte iblis. Kamu, Master Tai, Guru besar saya adalah Hang Senren, kepala sekolah wudang. kamu benar-benar murid wudang. Itu ayahku Zhang Chuishan.
Salah satu dari 7 pahlawan Wudang. Jadi kamu, Kamu kenal aku. benar? Yin Lucia. Bagaimana kabarnya? Hanya setelah mendengar tunangannya ditawan dan menghilang, sering tidak bahagia. Kamu sepertinya teman dari sekolah Wudang kami. Kalau boleh tanya, kamu jelas seorang ahli bela diri. Kenapa pakai baju wanita desa? Aku melakukan kesalahan. Jadi aku harus menyamar. Mundur dari dunia persilatan. Adik kecil, bisakah kamu menyembuhkan penyakit ibuku? Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkannya. Aku rasa lukamu tidak parah. Kenapa tidak menetap di sini dulu? Kamu juga bisa tinggal di kamarku dulu. Oh, terima kasih banyak. Adik kecil. Aduh, aku tidak tahan lagi, hahaha. Obat penghilang rasa sakit ini bisa meringankan rasa sakitmu. Dan seterusnya. Beberapa dari kami memiliki luka yang berbeda. Kenapa kamu menggunakan sup? Dan menyembuhkan kami semua. Ya. Aku khawatir anak ini, sama seperti Koki dari pavilion Lian-Lian. Mereka semua ingin meracuni kami. Ingin membunuh kami. Ini bukan rakun. Aku lihat rasa sakitmu tidak tertahankan. Itu sebabnya aku bawa obat penghilang rasa sakit ini. Nak, kamu punya waktu untuk membuat obat. Lebih baik bujak Tuan Hu. Minta jadi tong dan menemui kami. Kami semua akan berterima kasih. Apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Karena Hui Xian menolak untuk bertemu, maka kita akan memaksa masuk. Pisau akan berada di lehernya. Lihat apakah dia seorang dokter atau bukan. Kita masak paksa. Masuk paksa kita di sini untuk mencari dokter. Bukan untak balas dendam. Untak mengganggu Hui Xian. Maka dia bahkan tidak bisa membantu. Tidak bisa masuk paksa. Jika kamu menunggu lebih lama, lambat laun itu akan menjadi kematian. Kita lebih baik membakar sarang pencurinya. Kemudian biarkan dia masuk dengan pisau putih. Pisau merah keluar. Benar. Mari kita bunuh pencuri ini bersama-sama. Masalah besarnya adalah semua orang akan mati bersama. Kamu adalah orang yang berani melakukan ini kepada Dr. Hu. Nama belakang saya Sue, saya tidak bisa akur denganmu. Berhenti, Tuan Hu tidak makan yang lunak dan keras. Kamu terus seperti ini, hanya menyakiti dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak membiarkan saya melihat luka kamu dulu? Kemudian mencoba mencari pengobatan dari Tuan. Kemudian terima kasih Tuan Muda. Terima kasih. Tuan. Masuk. Tuan, saya memetik beberapa tumbuhan aneh hari ini. Tolong bantu Tuan untuk melihatnya. Biarkan saja. Tuan, Anda benar-benar tidak menyelamatkan orang. Saya tidak tahu siapa itu. Oh, itu sangat disayangkan. Ya, bagaimana dengan orang-orang itu? Ini sangat aneh. Saya membaca begitu banyak buku medis, tidak pernah melihat. Apa itu? Oh, mereka bukan murid Ming Chult. Mati atau hidup? Apa urusannya dengan saya? Kemudian jika ada murid Ming Jiao, tidak ada luka luar, Congesti intraabdomen. wajah merah dan bengkak, Pusing. bagaimana Tuan akan mengobatinya? Jika itu adalah murid Ming Chult. Jadi saya menggunakan ekor kura-kura gunung kacang merah. Darah immortal roh, bumi persik rehubar kemenyan. Mur dan campuran anggur. Setelah digoreng, tambah kotoran tembaga. Ambil terakhir. Untuk menghilangkan kemacetan.
Lalu jika ada murid muncul, masukkan air ke telinga kiri, merkuri ke telinga kanan, lak mentah di mata. Sakit. Bagaimana cara Pak Heal? Jika dia murid Ming Chult, saya akan memasukkan merkuri ke telinga kirinya. Karena timah bisa larut dalam merkuri. Mengalir perlahan. Telinga kanan ditusuk perlahan dengan jarum emas. Karena merkuri akan menempel pada jarum emas. Anda juga bisa mengeluarkannya perlahan. Untuk masuknya lak mentah. Hancurkan saus kepiting. Atau bisa larut. Terima kasih, Pak. Yo, terima kasih sudah datang. Zhang Xiaoxia, nama saya Zhang. Terima kasih banyak. Saya tersinggung sebelumnya. Mohon maafkan saya. Haha, sejak zaman dahulu pahlawan berasal dari remaja. Saya tidak menyangka Anda masih muda. Tapi dia terampil. Murid garis pertama Biegu. Itu luar biasa. Ya. Anda telah memujinya. Itu Pak yang meminjam tangan Fearless. Menyelamatkan semua orang. Oh, terima kasih. Terima kasih, saya akan menunggu tubuh saya cepat sembuh. Terima kasih kepada Zhang Xiaoxia. Oh, terima kasih banyak. Ayo, terima kasih. Ah. Sakitnya tidak tertahankan, ada apa? Apa yang terjadi? Anda. Apakah Anda pikir menyelamatkan orang itu menyenangkan? Bawa kami untuk berlatih? Tidak, aku melakukannya satu persatu sesuai resep Pak. Ada yang salah. Sebelumnya hanya wajah yang gatal. Sekarang seluruh tubuhku gatal. Bocah bau, tunggu saja, aku akan membunuhmu dan membayar pemakamanmu. Ah, sial. Aku baru saja melihatmu menggunakan ilmu bela diri Sekte Mei. Siapa sih kamu ini? Aku mengenalmu. 10 tahun yang lalu, guru mengirimku ke Mei untuk memberikan hadiah. Aku melihatmu di sana. Kamu dari Sekte Mei. Ji Xiaofu. Kamu salah orang. Ayo pergi. Hei. Wuji. Mowgli, kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar BBG dari Sekte Mei. Aku sudah pensiun dari dunia persilatan. Mengapa memikirkan identitas? Kalau begitu kamu benar-benar BBG. Andai saja Paman Ying Liu ada di sini, dia selalu merindukanmu. Aku berhutang padanya. Seumur hidup ini. Tidak bisa membalas. BBG. BBG, ada apa denganmu? Ah, tidak. Bibi. Mr. Wuji mendemonstrasikan dengan hukum Mister. Seharusnya ada rohnya, tapi keesokan harinya luka itu terulang. Lebih parah dari sebelumnya. Penyakit kambuh itu biasa, tapi tidak semuanya 10. Apalagi itu berubah-ubah terus. Sangat aneh. Wuji bingung. Tolong beri pencerahan, Pak. Pak, kamu baik-baik saja. Pak, bolehkah aku masuk dan melihat? Kamu tidak boleh masuk. Aku akan memberimu resep penyelamat nyawa. Ada 5 ramuan Angelika Yuanzi Shengdi Solo Windproof. Erjing Shi menggunakan terenggiling sebagai panduan. Berapa harga pil-pil ini, Pak? Sudah saya bilang, semakin berat semakin bagus. Pergi sana. Sifat obat dari 5 obat ini pada dasarnya bertentangan. Mengapa disebut resep? Menggunakan terenggiling sebagai panduan bahkan lebih berbeda. Angelika harus pergi. Yuanzi adalah untuk meminta saya bercita-cita ke jarak yang jauh. Atau terbang jauh.
Hidup sendirian adalah implikasi bahwa saya hanya bisa hidup seperti ini untuk bertahan hidup. Winprof lebih jelas. Ini untuk memberitahu saya jika terjadi kebocoran. Erginshi di Panduole Trengiling. Talisman adalah untuk membuat saya berjalan cepat di 2 batu emas. Ambil jalan gunung bukan jalan. Tidak baik.